Itu ujian komprehensif terkait dengan profesional. Profesional ini sangat terkait dengan PAI. Pertama, silakan dibaca ayat yang ada pada modul yang baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Min amwalihim itu artinya apa? Min amwalihim dari harta mereka, Pak. Di harta mereka. Oke. Oke, ini salah satu ayat yang ada di modul ya. Iya, Pak, tentang zakat. Ayat supportingnya apa? Ayat pendukungnya apa? Ayat pendukungnya surat Al-Baqarah ayat 43, Pak. Tentang zakat ini juga, Pak. Coba disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa warka'u ma'ar Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Oke, bisa ditulis ayatnya? Surat yang Al-Baqarah itu atau bah tadi, Pak? Al-Baqarah. Al-Baqarah, ya, Pak. Ya, silakan ditulis. Sudah, Pak. Coba angkat sedikit. Angkat ke atas sedikit. Pak, kelihatan. Oke. Surah Baqarah ya. Surah Baqarah ayat 43, Pak. Al-Baqarah itu artinya apa? Al-Baqarah itu artinya sapi betina, Pak. Oke, berarti judul di modulnya apa ini materinya? Tentang zakat. Iya, Pak, tentang zakat, Pak. Coba dipraktekkan ngajarnya. Iya, Pak. Ya, coba dipraktekkan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu masih sehat semuanya. Sehingga kita bisa bertemu di pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Anak ibu semuanya, apakah kamu hadir hari ini? Alhamdulillah kita sama-sama hadir di pembelajaran hari ini semuanya ya. Seperti hari-hari kemarinnya. Anak ibu semuanya, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan doa yang kita bacakan tadi, kita diberikan oleh Allah keberkahan dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Nah, Ibu, kita sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca surah dulu. Surah yang selalu kita membacanya setiap pagi tentang surat-surat pendek. Kita hari ini membaca surat Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah anak ibu semuanya. Itu surat yang kita baca tadi. Semoga anak ibu selalu terlatih dan terbimbing untuk membacakan surat-surat pendek. Baiklah anak ibu. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran minggu lalu? Ya, bentar. Minggu lalu kita membahas tentang sikap saling menghargai ya.
Jadi apa yang kamu ingat yang lainnya tentang pelajaran minggu lalu? Pintar. Itu tentang saling menghormati agama orang lain. Ya. Kemudian Nak Ibu, untuk hari ini kita akan membahas lanjutan tentang materi minggu lalu. Itu membahas tentang zakat. Ya. Di materi ini, materi tentang zakat, nanti kita akan membentuk pembelajarannya berupa PBL ya, kegiatan berkelompok. Anak ibu nanti dibagi beberapa kelompok dan diberikan sebuah LKPD. Di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu bahas bersama dengan kelompok kamu. Siap anak ibu? Oke, siap semuanya ya mengikuti pelajaran hari ini. Adakah anak ibu yang tahu tentang materi hari ini atau ada yang baca buku di rumah sebelumnya tadi malam? Ada. Itu tentang zakat. Bagus. Tentang zakat ya. Kalau tentang zakat, anak ibu pernah mendengar kata-kata zakat sebelumnya? Pintar sudah. Itu biasanya kita mendengar zakat itu ketika Ramadan datang. Ada orang tua kita ya mengucapkan atau berbicara tentang zakat fitrah. Ya, bagus. Jadi zakat fitrah itu biasanya kita laksanakan di bulan Ramadan. Pintar, Nak Ibu. Nak Ibu semuanya, sebelum kita masuk kegiatan inti atau kegiatan pembagian kelompok, Ibu mau menayangkan video ya, video tentang zakat ini. Kamu perhatikan ya. Sudah Nak Ibu? Sudah perhatikan ya tentang videonya. Dari video yang kita tampilkan tadi atau kita lihat bersama-sama, di situ kan ada tayangannya yaitu seorang guru menjelaskan tentang materi zakat, kemudian arti zakat, macam-macam zakat, dan orang yang tergolong mustahik zakat. Tadi dia mengatakan dia atau anak itu bertanya kepada kakeknya tentang pembagian zakat. Ada yang mau bertanya tentang materi video yang ditampilkan tadi? Kalau tidak ada, Ibu mau bertanya dulu sama anak Ibu. Dari video tadi ada pengertian zakat yang disampaikan oleh anak itu. Artinya itu zakat mengeluarkan sebagian harta sesuai dengan ketentuannya yang telah mencapai nisab dan haul. Kemudian ada lagi tadi penjelasan dari video itu macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu kan ada dua tadi ya. Zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian lagi tadi ada juga tayangannya dari video itu. Mustahik zakat. Mustahik zakat itu atau asnaf yang 8. Itu yang pertama ada jelaskan fakir, miskin, amil zakat, kemudian mu'allaf, kemudian rikab, garim, sabilillah, ibnu sabil. Ya. Kemudian dari video tadi, mustahik zakat itu ada yang tahu anak ibu surat apa? Tidak ada yang tahu? Itu suratnya, surat At-Taubah ayat 60. Ya, itu materi kita tentang zakat hari ini. Baiklah Nak Ibu. Ibu mau membagi kelompok kamu lagi. Ini ada LKPD di mana tadi Ibu katakan ya sebelum pembelajaran kita bahwa kamu dibagi beberapa kelompok. Kita buat kelompoknya menjadi 4 kelompok. Nama-namanya sudah Ibu tuliskan di papan tulis ya. Jadi buat kelompoknya sesuai dengan nama yang ada di papan tulis. Sudah? Oke, pintar. Semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan LKPD-nya ya nak ya. Tolong didiskusikan di kelompoknya. Kemudian nanti presentasikan. Kita presentasikan masing-masing kelompok itu. Ada tunjuk ya siapa ketuanya yang akan mempresentasikan. Pintar. Sudah Nak Ibu? Sudah paham apa yang mau dikerjakan? Oke.
kelompok 1 ada yang ragu nomor berapa? Nah, nomor 2 ya. Nah, nomor 2 tentang macam-macam zakat ya. Ingat lagi, coba diskusikan dengan kelompoknya apa itu macam-macam zakat. Kelompok 3 ada yang ragu? Enggak. Kelompok 4? Enggak. Lanjut ya nak ya mengerjakannya, diskusi dengan kelompoknya. Dah. Sudah nak? Sudah semuanya kelompok siap membahasnya? Sudah, pintar. Sekarang Ibu minta lagi mempresentasikan ke depan. Kelompok 1 dulu. Pintar. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu. Pintar kelompok 1. Kelompok 2. Lanjut anak Ibu Alwi ke depan. Sebagai apa namanya tuh yang mewakili kelompoknya. Pintar. Alwi membaca tadi ada macam-macam zakat. Kelompok yang lain apa benar yang disampaikan Alwi itu macam-macam zakat itu ada 2? Iya. Nah, jadi kelompok 1 baiklah nak Ibu itu ya presentasi dari kelompok 4, kelompok yang terakhir. Jadi semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Pintar. Nah, jadi anak Ibu, dari penjelasan atau dari hasil diskusi tadi bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwasanya zakat itu adalah zakat itu mengeluarkan sebagian harta kita. Sesuai dengan ketentuan syariat agama kita, agama Islam. Kemudian tadi juga jelaskan macam-macam zakat. Kemudian juga jelaskan mustahik zakat. Yang berhak menerima zakat. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah pembelajarannya bermanfaat untuk anak Ibu? Ya, sangat bermanfaat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah menyenangkan? Ya, semoga setiap pembelajaran kita selalu menyenangkan dan bisa kita pahami apa yang kita pelajari. Itu ya. Itu materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya, itu kita akan membahas tentang infak lagi, nak. Tugas di rumah Ibu berikan kamu baca ya materi tentang infak itu, kemudian kamu buat resumenya, kemudian buat peta konsep dari infak itu, dan dikumpulkan minggu depan. Bisa anak Ibu semuanya? Oke, bisa ya. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu sudahi dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memasukkan materi moderasi beragama di materi ini? Materi itu dari itu Pak, dari memberikan zakat kepada fakir miskin Pak. Fakir miskin itu kan ada yang beragama Islam, ada yang tidak kan Pak. Jadi sebagai kita umat Islam, kalau memang ada di sebelah rumah kita non Islam, kalau dia tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya, bisa kita memberikan zakat kepada dia sebagai bentuk toleransi kita, menghargai gitu, supaya terjadi saling rukun sama kita. Nah kan zakat itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, meskipun berbeda agama. Ya, apa lagi? Kemudian tentang kekerasannya misalnya Pak. Misalnya kalau kita memberikan zakat itu tidak usah mencaci-caci. Misalnya kalau ada di sebelah kita itu yang kurang mampu gitu Pak. Dalam memberikan zakat itu kita memberikan secara ikhlas zakat itu tanpa harus menyebut-nyebutkan dan mencaci sehingga mereka tersakiti hatinya. Oke. Pasti dalam mengajar materi ini ada masalah ya. Apa masalahnya yang ditemukan? Masalah yang ditemukan dari materi ini tentang cara menghitung zakat itu Pak. Zakat fitrah misalnya, siswa itu kan
Mungkin ada juga yang dalam artian menghafal kali-kalinya kurang hafal gitu Pak. Jadi dia susah untuk menghitung berapa, misalnya kalau jiwanya ada 5 dikalikan dengan harga beras ketika itu misalnya Pak kan, kalau dengan kali-kali. Dari situ dari menghitung kadar zakat itu Pak. Itu masalahnya. Oke. Harapan-harapannya misalnya di materi ini ke depan seperti apa? Misalnya apakah terlalu tinggi materinya atau terlalu rendah atau tidak pas dengan perkembangan peserta didik atau medianya gitu. Apa? Harapannya nanti medianya dibaguskan lagi Pak. Contohnya kan kalau sekarang tidak ada dalam menghitung zakat itu di bawah apa namanya tuh timbangan gitu Pak. Nanti kalau pas materi tentang zakat di bawah timbangan, di bawah beras, cara menghitung zakat satu orang jiwa itu kan 2,5 kilogram. Nah, jadi bagaimana cara menentukan kadar 2,5 kilogram tuh. Jadi di bawah alat peraganya gitu Pak ke kelas. Sehingga anak paham, ya ini yang 2,5 kilogram yang akan diberikan zakatnya atau 3,1 liter. Nah, ini dia di bawah alat peraganya. Oke, oke. Memang nanti ke depan perlu ini. Pertama ada memperkaya materi dengan supporting ayat dan hadis yang lain gitu ya. Jadi tidak hanya berpaku di materi-materi yang ada di buku paket ya. Kalau media pembelajarannya ada YouTube-nya dibikin gitu ya. Ada Pak. Ada ya. Ada YouTube-nya Pak. Ada Pak. Kemudian ada Oh. PTT-nya juga Pak. Itu Diambil dari AI. di YouTube sendiri ya. Di YouTube sendiri, iya Pak. Kemarin ada membuat video pembelajaran tentang zakat itu Pak. Oh, jadi itu dijadikan sumber media pembelajarannya. Iya Pak. Kemudian ada juga diambil dari intelijen dari AI itu Pak. Dari materi PTT-nya kemarin ada juga Pak. Sumber belajar yang lain apa diambil selain apa kita? Selain buku itu dari internet juga ada Pak, dari aktivitas intelijen yang intelijen yang sekarang ini Pak, yang teknologi yang modern. Itu saja Pak. Oh, itu saja gitu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Untuk Dian silakan dikembangkan selalu ya tentang penguasaan profesional ya, terutama materi-materi PAI seiring misalnya perubahan-perubahan yang ada di kurikulum Merdeka gitu ya. Iya, Pak. Kemudian juga pendekatan dan model pembelajarannya gitu ya. Kemudian juga nanti bagaimana mengukur capaian pembelajarannya dengan instrumen-instrumen nanti yang lebih pas gitu ya. Jadi tidak berdasarkan asumsi-asumsi. Selama ini kan ada dibilang ya berdasarkan asumsi-asumsi saja. Ini nilainya A, ini B, ini C gitu. Jadi tidak berdasarkan indikator-indikator yang sudah kita bikin di Mundo Ajar. Jadi itu penting nanti bagaimana memperkuat instrumennya. Jadi instrumennya perlu diperkuat dengan yang bervariasi gitu ya, sehingga nanti bisa capaian pembelajarannya diperoleh secara maksimal gitu ya. Dian sekarang ngajar di SD mana? SD Kamamage Pak, 06 Kamangsari. Ya. Sudah berapa lama? Udah 6 tahun Pak. 6 tahun ya. Sudah cukup ya untuk Dian ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, Bismillah. Pada hari ini kita bisa melanjutkan untuk ujian komprehensif ya. Untuk giliran hari yang selanjutnya adalah Dian. Nah, untuk pertanyaan pertama, bisa enggak Bu Dian jelaskan apa perbedaan konsep
perancangan modul ajar di kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum K13? Silakan dijelaskan. Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut Dian, perbedaan perancangannya itu Bu dari segi apa namanya tuh, dari segi kegiatan intinya Bu. Kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ada pertanyaan pemantik misalnya. Kemudian juga kalau di kurikulum Merdeka ada pertanyaan pemantik. Kemudian lagi ada asesmen awal. Kalau di kurikulum 13 itu tidak ada. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka ini kita dituntut anak itu menyelesaikan masalah. Kalau di kurikulum 13 itu kan anak kurang aktif. Itu Bu. Bukankah kedua-duanya mengharapkan siswa aktif? Iya Bu. Kalau kurikulum Merdeka itu lebih anak itu yang lebih aktif gitu Bu. Baik. Dalam kurikulum Merdeka ataupun di kurikulum sebelumnya itu ada beberapa yang kita gunakan dalam model pembelajaran ya. Di antaranya adalah problem based learning atau PBL dan ada project based learning atau PJBL. Oke, apa perbedaannya itu Bu antara PBL dengan PJBL? Tolong dijelaskan. Nah, ya Bu. Kalau perbedaan di antara dua itu dari segi apa namanya tuh? Waktunya Bu. Kalau PBL itu waktunya singkat Bu. Kalau PJBL itu waktunya agak lama karena dia menghasilkan project Bu, produk. Kemudian kalau PBL itu siswa disuguhkan dengan masalah Bu. Kemudian ada hasilnya. Kalau PJBL itu ya juga disuguhkan masalah, tapi ada hasil dari permasalahan itu. Oke, selanjutnya untuk komponen perangkat modul ajar itu apa saja yang harus ada dalam modul ajar itu, Bu? Komponen perangkat pembelajarannya apa ada? Komponennya itu Bu, kalau di modul ajar kurikulum Merdeka kan Bu, itu ada Ya. informasi penyusun. Kemudian ada capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kemudian ada asesmen awal, pertanyaan pemantik, dan selanjutnya kegiatan inti itu ada pendahuluan, kemudian di kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kalau di kegiatan inti itu dijelaskan kalau kita menggunakan modul PBL, jelaskan sintak di dalam kegiatan inti itu. Kemudian sesudah kegiatan pembelajaran, kita dilanjutkan dengan dengan penilaian sumatif, penilaian formatif. Kemudian ada LKPD. Dan di akhirnya ada refleksi. Itu komponen yang ada di modul ajar. Baik, selanjutnya untuk mengukur kemampuan siswa menggunakan instrumen ya. Mungkin Ya, Bu. dijelaskan instrumen apa, asesmen yang bagaimana bisa mengukur kemampuan siswa dalam kurikulum Merdeka ini. Silakan jawab. Asesmen yang digunakan itu asesmen awal, Bu. Mana asesmen awal ini memancing
pengetahuan siswa sebelum proses pembelajaran. Kemudian sesudah proses pembelajaran ada namanya asesmen formatif, penilaian formatif, dan di akhirnya ada asesmen sumatif. Kemudian ada juga penilaian kelompok dan penilaian individu. Ya, baik. Untuk selanjutnya untuk modul modul proyek Pancasilanya atau P5-nya nanti tolong dalam bentuk apa nanti akan dihasilkan proyeknya, Bu? P5-nya kalau dari modul PBL yang saya angkat itu Bu, tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis. Tolong dijelaskan apa dasar penyusunannya dan tujuannya apa. Kemudian dalam bentuk apa nanti proyek yang dihasilkan itu, Bu? Tolong dijelaskan. Yang diangkat itu kalau kita mengangkat tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari bahwasanya hanya beriman kepada Allah lah yang satu-satunya disuruh dan diamalkan. Kemudian kalau bernalar kritis dalam modul ini siswa dituntut untuk menjelaskan tentang masalah-masalah yang timbul dari kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau siswa itu harus kreatif, siswa itu bisa membuat hasil karya dari kegiatan pembelajaran itu. Jikalau tentang materinya zakat, siswa itu bisa membuat proyek tentang syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian dari hasilnya itu bisa ditampilkan. Untuk modul untuk PTK apa kira-kira nanti yang akan diselesaikan artikelnya? Dari PTK nanti akan diselesaikan yaitu tentang meningkatkan hasil belajarnya, Bu. Belajar pendidikan agama Islam. Karena yang sebelumnya permasalahan ini hasil pembelajaran itu kurang, Bu, atau rendah. Sehingga nantinya jikalau sudah ada PTK bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran agama Islam. Untuk meningkatkan hasil belajar itu ada instrumen yang biasa digunakan dalam penelitian tindakan kelas itu. Apa instrumennya yang digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar itu? Asesmennya yang digunakan asesmen observasi, Bu. Pengamatan dan asesmen penilaian pengetahuan berupa tes tertulis. Ngajar di mana, Bu? Di Kamang, Bu. Di Kamang Mage, Bu. Dalam berapa lama ngajar di sana? Sudah 6 tahun, Bu. 6 tahun. Nah, kira-kira yang mendasar di Kamang itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Sudah, Bu. Sudah masuk 2 tahun, Bu. Apa yang mana yang lebih enak bagi seorang guru atau yang paling representatif menurut guru ya? Antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13 itu? Yang lebihnya tuh, Bu, ada kelebihan masing-masing, Bu. Tapi yang sekarang tuh, Bu, mungkin kurikulum Merdeka ini lebih senang mengajarkannya, Bu.
Karena siswa itu dituntut aktif, lebih kreatif gitu Bu. Sehingga mereka itu ada keinginan untuk belajar. Jadi sebelumnya tidak ada keinginan mereka itu. Ada keinginannya Bu, cuman banyak yang apa namanya agak bermain-main gitu Bu. Karena mereka itu biasanya kan modelnya ceramah Bu. Tapi kalau kurikulum Merdeka ini banyak video pembelajaran, jadi mereka tuh lebih bersemangat itu Bu. Terima kasih Bu Dian. Demikian ujiannya dengan saya. Ya Bu, Kita terima kasih banyak Bu. akhiri dengan bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.